pembuatan Waseda Mahat Al-Jamiah Sunan Ampel, Surabaya. Nah, terkait pembuatan Waseda, kita akan membahas beberapa pokok diskusi. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada analisis pasar. Yang ketiga ada rencana operasional. Yang keempat ada strategi pemasaran. Yang kelima ada perancangan manajemen. Dan yang keenam ada rencana keuangan. Latar belakang berdirinya Waseda ini adalah untuk membantu memenuhi setiap kebutuhan harian para mahasantri Mahat Al-Jamiah Sunan Ampel yang berfungsi sebagai unit bisnis Mahat yang berbasis pelayanan kepada mahasiswa yang bersifat syariah Islam. Nah, di Waseda ini nantinya kita akan menyediakan beberapa kebutuhan seperti kebutuhan harian makanan, alat tulis, ATK, alat mandi, alat pangkal, alat kebersihan, dan perlengkapan pribadi lainnya dengan harga yang lebih ekonomis, terjangkau, dan juga pelayanan yang sangat ramah dan sangat-sangat mudah. Nah, melalui perencanaan bisnis yang sudah terstruktur dan juga komunikasi bisnis yang efektif, Waseda ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan santri serta mendukung terciptanya suasana akademik yang produktif dan mandiri di lingkungan Mahat. Nah, untuk pasar utama dari Waseda ini sendiri tidak tertuju hanya kepada orang yang tinggal di lingkungan Mahat, tapi juga kepada mahasiswa, dosen-dosen, atau pekerja-pekerja di lingkungan kampus, karena Waseda ini didirikan di lingkungan kampus, bukan hanya di sekitar Mahat. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan didirikan Waseda. Setiap apa yang kita buat dan kita lakukan pasti memiliki tujuan masing-masing. Nah, tujuan didirikan Waseda ini yang pertama untuk menyediakan kebutuhan pokok harian mahasantri. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas waktu mahasantri dalam membeli makanan pokok atau kebutuhan pokok lainnya di luar. Yang ketiga, untuk mengajarkan pahaman mahasantri untuk membangun budaya kewirausahaan dan kemandirian. Dan yang keempat, untuk menjadi unit bisnis yang menerapkan penerapan sistem syariah. Selanjutnya adalah target pasar dan analisis persaingan. Target pasar seperti yang sudah disebutkan tadi tidak tertuju hanya kepada orang yang tinggal di lingkungan Mahat. Nah, untuk analisis persaingannya, saat ini di lingkungan kampus Winsa sudah ada Winsama yang menyediakan fasilitas seperti minimarket. Namun di Winsama ini operasionalnya sesuai dengan jam kerja, mulai dari jam 8 pagi hingga pukul 4 sore, dan itu hanya terbuka di hari kampus berjalan seperti hari Senin hingga hari Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu tidak buka. Sedangkan Waseda ini sendiri akan memiliki poin plus nantinya, di mana ia akan beroperasi mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam, yang operasionalnya ini menyesuaikan dengan jam terakhir mahasantri masuk ke asrama, dan akan buka mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Oke, selanjutnya ada rencana operasional, di mana Waseda Mahat Al-Jamiah Sunan Ampel ini adalah unit usaha retail berbasis komunitas yang menyediakan beragam kebutuhan harian, yang mana bagi mahasantri produk yang ditawarkan dan layanan yang ditawarkan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan prinsip praktis, terjangkau, harga ekonomis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah tadi. Nah, produk yang disediakan kan sudah disebutkan seperti ATK, alat makan, kebutuhan pokok lainnya, di mana dengan layanan pendukung penunjang jalannya Waseda itu ada dua. Yang pertama, kita melakukan sistem pre-order atau PO, yang seperti sudah kita tahu, PO ini membutuhkan waktu sekitar beberapa hari untuk mencari konsumennya. Nah, yang kedua itu ada layanan konsultasi, di mana ini meliputi pemberian informasi terkait produk, mulai dari kehalalan makanan, expired makanannya, fungsi makanannya atau fungsi produknya, hingga layanan memberikan beberapa pilihan rekomendasi pada santri. Semisal santri bertanya, "Ustazah, lebih baik yang A atau yang B?" Maka ustazah atau staf yang di Waseda bisa memberikan pilihan, "Oh, sebaiknya lebih bagus yang A karena ini, lebih baik yang B karena ini." Selanjutnya ada strategi pemasaran.
strategi pemasaran, kita akan lakukan dengan 4 cara. Yang pertama, promosi melalui offline dan online. Kalau promosi offline ini biasanya kita lakukan dari mulut ke mulut, dari ustazah, pondok santri, mahasiswa ke teman-teman dan lainnya. Selanjutnya ada promosi online. Promosi online ini seperti yang sudah kita tahu, seiring dengan perkembangan zaman, promosi online ini sudah banyak dimiliki oleh setiap orang, dikarenakan ini lebih mudah dan juga lebih cepat mengundang pembeli. Dimana promosi online ini kita lakukan dengan membuat beberapa konten-konten menarik yang akan disebarkan di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Kedua, ada pembuatan spanduk. Spanduk ini merupakan salah satu media promosi yang paling ampuh di lingkungan kampus, di mana spanduk ini nantinya akan dipajang di depan waseda. Lebih tepatnya di depan waseda, di atasnya kita akan buatkan spanduk besar mengenai di sini adanya waseda. Nantinya ada kemitraan dan kerjasama. Kemitraan dan kerjasama ini sangat-sangat penting. Sebisa mungkin pusat mahat memiliki relasi yang luas untuk mempermudah dalam mencari pemasok dan mencari kerjasama dengan distributor lain. Semisal kita membutuhkan air sekian dus, bungkus sekian kodi, atau minuman sekian kerat, maka kalau kita sudah punya relasi, maka itu akan memudahkan kita dalam mencari distributor yang akan memasukkan barang di waseda nantinya. Nah, untuk perencanaan manajemen, yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Biasanya di waseda ini kita akan menyediakan sekitar 4-5 orang. Itu sudah termasuk dengan kepala waseda. Di mana kepala waseda ini yang nantinya akan memegang tanggung jawab penuh pada waseda, mulai dari segi operasional maupun pengelolaannya. Sedangkan staf lainnya hanya membantu, di mana staf ini akan datang masuk itu secara bergilir atau shift. Bisa jadi ini dibagi dari 2 shift pagi dan malam, atau shift pagi dan sore, atau bisa jadi dibagi beberapa shift lainnya sesuai dengan kesepakatan pihak waseda. Nah, selanjutnya ada standar operating procedure atau SOP. SOP ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, SOP pertama, staf shift pagi dalam buka waseda harus membersihkan, menata kembali produk dan memastikan bahwa setiap produk dan barang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dari pasantri. Yang kedua, staf melakukan pemeriksaan terhadap barang. Sekiranya sudah kadaluarsa atau sudah tidak layak untuk di display, maka itu akan diamankan oleh staf. Nah, yang ketiga, saat penutupan waseda, staf harus kembali melakukan pembersihan dan menghitung kas dan pendapatan harian. Yang keempat, setiap staf harus mengecek kembali dan memastikan bahwa semua barang sudah aman dan barang itu terus rapi kembali sebelum waseda ditutup. Selanjutnya ada rencana keuangan. Di sini bisa kita lihat beberapa rencana keuangan yang ada, mulai dari estimasi modal awal yang dibutuhkan hingga estimasi biaya operasional bulanan. Estimasi modal awal diperkirakan adalah sekitar 28 juta rupiah, seperti ini panjangnya, dan ini adalah estimasi biaya operasional bulanan yang jumlahnya bertotal 8.880.000 rupiah. Next, selanjutnya ada estimasi biaya operasional bulanan ini berjumlah ini juga ada beberapa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya adalah strategi pengelolaan keuangan. Nah, strategi pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kehilangan uang atau tidak seimbangnya antara uang yang ada di buku atau uang yang ada di catatan dengan uang yang di real. Hal ini kita lakukan dengan cara mencatatkan semua transaksi masuk dan keluar secara harian. Jadi setiap uang yang masuk dan setiap uang yang keluar setiap harinya akan dicatat. Yang kedua, memisahkan antara kas operasional dan kas hasil penjualan, di mana hal ini nantinya akan menjadi penentu berapakah jumlah kas operasional di hari ini dan berapakah jumlah kas harian dan jumlah hasil penjualan. Selanjutnya ada melakukan audit internal bulanan, di mana kita akan melakukan audit bulanan untuk meningkatkan
disisihkan untuk menjalankan program sosial yang akan dilakukan oleh pusat mahat. Next. Selanjutnya ada analisis risiko dan strategi mitigasi. Nah, analisis risiko yang pertama, risiko permintaan yang rendah. Jika terjadi permintaan yang rendah, maka pihak peserta bisa jadi akan mengurangi jumlah produk yang masuk atau jumlah kebutuhan yang ada di peserta. Yang kedua, risiko persaingan dengan unit samar. Untuk menghindari adanya risiko persaingan dengan unit samar, maka pihak peserta akan membuat beberapa kesempatan menarik dan beberapa ide-ide kreatif yang akan kita kembangkan agar tidak terjadi persaingan dengan unit samar. Selanjutnya ada risiko penajaman stok. Yang keempat ada risiko keuangan. Risiko keuangan bisa kita hindari dengan pencatatan keuangan tadi, dan kita juga harus memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Yang kelima ada risiko operasional pelayanan. Hal ini akan kita hindari dengan cara melakukan pelatihan staf pelayanan secara berkala dengan standar regulasi syariah seperti menerapkan salam, sapa santun, dan juga sigap. Selanjutnya ada risiko kebijakan mahat atau kampus. Hal ini untuk menghindari risiko kebijakan mahat atau kampus, maka kita akan membangun peserta sesuai dengan legalitas dan kesesuaian dengan kegiatan usaha dan aturan kampus universitas. Selanjutnya, kesimpulan, adanya wisuda Mahat Al-Jamiah Sunan Ampel Surabaya adalah solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan pokok harian mahasantri dengan cepat, terjangkau, dan sesuai dengan syariah, di mana target utamanya adalah seluruh mahasantri dan ustazah yang didukung dengan lokasi yang strategis, kebutuhan pasar yang sudah pasti, serta operasional yang memadai, akan memberikan peluang yang besar dalam keberhasilan bisnis peserta ini. Nah, perencanaan keuangan peserta ini harus realitas dan harus memikirkan strategi pemasaran yang terstruktur, dan diharapkan dengan adanya beberapa hal tadi dapat mencapai BEP dalam waktu yang terbilang singkat, yaitu 2-3 bulan operasional. Dan secara keseluruhan, pendirian peserta ini bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, melainkan juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai karakter, meningkatkan kemandirian, dan juga pembelajaran kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan Mahat Al-Jamiah Sunan Ampel Surabaya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.